Kemudian bagaimana evaluasi dari tim trauma healing Polda Jawa Tengah terhadap murid madrasah yang menyaksikan langsung rekan yang menyerang guru dengan senjata tajam hingga bersimbah darah. Sudah bersama dengan kami Kepala Bagian Psikologi Biro SDM Polda Jawa Tengah AKBP Novian Susilo. Selamat siang Pak Susilo. Selamat siang Mbak Ana, apa kabar? Salam sehat. Salam sehat Pak, mungkin langsung saja bagaimana Pak kondisi psikis bagi para siswa yang melihat kejadian tragis tersebut? Ya, alhamdulillah kemarin kami sudah melakukan pendampingan psikologi atau dikatakan bisa trauma healing kepada sekolah yang berjumlah 150 orang dan ada 15 guru yang kami libatkan di sana. Dan tahap pertama memang kami sudah identifikasi beberapa klaster kelompok yang memang terdampak dari kejadian tersebut. Beberapa siswa yang memang tahu kejadian dan mengalami gangguan sedikit psikologinya, kemudian sampai dirawat di puskesmas. Kami juga sudah melakukan pendampingan psikologi dengan observasi dan wawancara. Ke 150 siswa yang kami lakukan pendampingan psikologi, kami sudah melakukan beberapa kegiatan dengan 3 tahapan. Tahapan pertama kami melakukan screening, baik sudah kami lakukan dan ada dukungan dari Kementerian Agama Wilayah Demak, juga datang juga dari provinsi yang mendukung kegiatan kemarin. Dan kami sudah melakukan beberapa langkah-langkah terkait dengan penanganan yang beberapa siswa yang mengalami sedikit trauma. Itu Mbak. Oke, Dok, Pak mungkin begini, ketika seseorang anak sudah menyaksikan hal tragis tersebut begitu ya, apa kemudian dampak langsung yang ketika tidak dilakukannya trauma healing ini akan menyebabkan ataupun terjadinya kepada anak tersebut setelah menyaksikan kejadian tersebut? Beberapa waktu setelah kejadian itu memang beberapa anak mengalami gangguan fisiologis. Ya. Ada anak yang kemudian pingsan karena memang tidak mengira kejadian itu di depan matanya. Kemudian mual, pusing, kemudian ketika mengingat kejadian itu juga tidak mau berbicara atau berbicara topik itu, dia menghindari. Kemudian beberapa anak kami coba untuk terapi, ada dukungan psikologi yang kami lakukan terapi. Kami kemarin lakukan hipnoterapi juga, kami agar si anak bisa melupakan kegiatan atau peristiwa itu. Dan tentu ini tahapannya bisa berkelanjutan. Oke, dampak secara langsungnya ketika sang anak tidak dilakukan trauma healing seperti apa? Pak, mungkin kemungkinan terburuknya? Peristiwa itu tidak disangka dan tidak dikira, dan kejadian di depan mata merupakan satu trauma yang mendalam untuk beberapa anak yang langsung melihat kejadian itu. Ada guru juga peristiwa itu di depan matanya sehingga juga tidak bisa diajak komunikasi atau diajak berbicara peristiwa itu. Butuh waktu memang untuk mengembalikan hal kondisi ini, dan tentu ini menjadi pekerjaan kita bersama. Ada wilayah hukum Demak yang kemarin hadir juga ikut akan penanganan berkelanjutan. Oke, Pak, gitu. Terhadap pelaku ini kan juga pasti anak-anak, apakah juga didampingi oleh pihak dari Bapak? Ya, saat ini kemarin sudah dilakukan penyidikan, BAP sudah, tentu ada pendampingan psikologi yang datang dari pemerintah daerah dan Polda. Kami juga turun nanti dalam pendampingan itu, tentu penyidik secara penanganan pidana dilakukan, juga karena memang masih usia anak, didampingi oleh psikolog. Oke, sejauh ini Pak, bagaimana hasil dari konseling ataupun pendampingan terhadap si pelaku? Terbuka, menceritakan kejadiannya, dan memang
pada konteks anak ya masih lugu dalam menceritakannya, dan tentu ini kesabaran dari penyidik untuk melihat secara keseluruhan motif, kemudian rangkaian cerita, apa yang menyebabkan yang bersangkutan melakukan perilaku destruktif ini, kemudian bisa menyerang. Hal-hal ini yang kemudian kami juga mencari sumber dari lingkungannya, baik sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal keluarga tersangka, dan kami sedikit mendapatkan bahan ini untuk ya penanganan lebih lanjut terhadap baik tersangka maupun korban di lingkungannya. Pak, secara psikologi sendiri ini artinya aksi yang dilakukan oleh pelaku terencana betul? Karena dia sempat datang ke sekolah, kemudian pulang kembali, mengambil sabitnya, dan melakukan aksi tersebut. Seperti apa, Pak? Kalau terencana tidak, itu domain hukum, karena memang pada taraf kecerdasan atau kognitif anak memang berbeda-beda. Dia mungkin tidak berpikir akibat yang dia lakukan ini akan seperti apa, itu kan konteks pidana itu berbeda. Namun secara psikologi kemampuan ini kami dalami, secara keseluruhan kami belum mendapatkan waktu untuk melakukan tes psikologi pada terduga. Karena memang sekarang penyidik baru melakukan pendekatan agar suasana hati dan pikiran bisa dilakukan penyidikan secara baik. Oke, Pak, begini, ketika sudah dilakukan trauma healing, ini akan dilakukan selama berapa lama untuk para siswa yang menyaksikan hal tersebut, begitu juga dengan kepada pelaku? Saat ini sekolah meliburkan siswa, karena memang situasi di sana masih belum nyaman untuk sekolah. Rencananya nanti Senin baru sekolah, dan itu nanti kita komunikasi dengan pihak sekolah untuk kelanjutannya. Oke, Pak, mungkin ini terakhir pertanyaannya, adakah saran, Pak, himbauan agar kejadian seperti ini mungkin tidak terjadi lagi, tidak terulang kembali, antisipasinya seperti apa? Tentu kemarin setelah trauma healing kita berdiskusi dengan pihak sekolah, kemudian hadir dari pemerintah daerah, juga provinsi, melihat secara komprehensif kegiatan belajar mengajar di lokasi itu, di MA Yaswa. Tentu mengevaluasi kegiatan ini dengan baik secara proses pendidikan. Karena memang di MA itu belum ada ruang konseling dan tenaga konselor, maka ini juga PR untuk pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik yang memang ada pendidikan dasar tentang konselor. Ini langkah awal, nanti akan dilakukan ini sehingga sekolah memiliki tenaga konselor dan ruang konseling untuk deteksi dini anak-anak yang memiliki permasalahan pribadi maupun lingkungan bisa diselesaikan di BK. Oke, baik. Gitu, Baik, terima kasih Pak sudah memberikan informasi, bergabung bersama kami. Semoga ini trauma healingnya berjalan lancar dan tidak lagi terjadi aksi-aksi seperti ini. Terima kasih, selamat siang. Amin. Terima kasih. Dan pemirsa, informasi lainnya tentu akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Ragam Perkara Siang.